dari sini? Saya Wonosobo. Ya, Bapak tahu ini pemakaman apa itu dulu? Mendengar Apa ceritanya, Pak? ceritanya pembantian orang-orang yang dari didakwa PKI gitu. Didakwa ini. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 65. Ceritanya lengkapnya gimana itu, Pak? Benar. Cerita lengkapnya gimana? Didakwa. Ceritanya itu orang-orang yang masuk kamp, kemudian dibawa ke sini, dibunuh di sini. Ya. Kemudian yang bunuh, Pak, siapa, Pak? Yang bunuh ya tentara kita. Berapa orang mereka yang dibunuh, Pak? Saya mendengar berita 21 orang. Kalau kenapa PKI harus dibunuh? Ada apa? Saya masih muda, belum lahir, Pak. Iya, saya juga. Kenapa? Itu semuanya itu kurang tahu ya. Masalahnya itu PKI juga disahkan. Beberapa tahun setelah Orde Baru berkuasa itu, pembohongan sejarah itu dilakukan. Waktu peristiwa 65 itu atas perintah Soeharto itu diadakan pembunuhan, pembersihan, penyiksaan seluruh Indonesia. Dan ini saya juga belum tahu apakah betul nanti saya itu bisa menemukan secara utuh jenazah ayah saya. Tapi apapun juga yang saya dapatkan, biarpun cuma secuil tulang dari ayah saya, itu sudah kebahagiaan dan dari satu keluarga saya. Pohon kelapa. Selamat datang di Lambe Sundel. Semoga selalu mendapatkan barokah kesehatan dan limpahan rezeki yang melimpah. Video kali ini akan membahas kisah Sulami, anggota Gerwani, dan hutan Dempes, tempat pemakaman massal korban G30 SPKI di Wonosobo, Jawa Tengah. Tonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman dan keluarga. 20 kerangka korban G30 SPKI ditemukan di tepi hutan Dempes, Wonosobo, Jawa Tengah. Penggaliannya dipimpin oleh Sulami, pendiri Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (EPKP) tahun 1965-1966. Sebagai salah satu korban tragedi berdarah G30 SPKI, Sulami yakin banyak jasad tak berdosa terbaring menunggu penguburan yang layak. Sulami dulunya adalah anggota Gerwani. Setelah nama Gerwani dikaitkan dengan penganiayaan para jenderal korban lubang buaya, Sulami hidup dalam persembunyian. Ia kemudian ditangkap dan mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun di penjara. Sebagai orang yang mengalami langsung fitnah kejam Orde Baru terhadap aktivitas PKI, Sulami gigih mengungkap kebenaran. Untuk itu, Sulami mendirikan WPKP. Penggalian jenazah korban G30 SPKI dilakukan EPKP selama 2 hari, dari tanggal 16 hingga 18 November 2000. Informasi tentang lokasi di hutan Dempes, termasuk pohon kelapa tinggi sebagai penanda, mereka dapatkan dari seorang saksi mata pembunuhan massal tersebut. Para korban adalah orang-orang yang dituduh mendukung gerakan komunis dan pemerintahan Presiden Soekarno. Sejarah mencatat, hanya dalam waktu 1 tahun setelah G30 SPKI, sekitar 1 juta penduduk Indonesia dibunuh karena dituduh terlibat dengan Partai Komunis. Selain di hutan Dempes,
YPKP telah mencatat setidaknya 300 lokasi kuburan massal korban G30 SPKI di seluruh Indonesia. Kebanyakan berada di Pulau Jawa, sisanya di Sumatera. Kerangka-kerangka yang ditemukan EPKP rata-rata memiliki bekas luka tembak di kepala. Sebagian sudah tidak bisa dikenali. Sebagian yang memiliki ciri khusus dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan secara layak. Seorang anggota YPKP mewakafkan tanahnya di Desa Kaloran, Temanggung untuk dijadikan tempat pemakaman jenazah tanpa keluarga. Sayangnya, masyarakat sekitar tanah wakaf tersebut menolak desa mereka dikaitkan dengan peristiwa G30 SPKI. Akibatnya, rumah pemilik tanah wakaf, Irawan Mangunkusuma, dikepung warga. Warga Temanggung juga menghalangi proses pemindahan korban G30 SPKI, memblokir jalan, bahkan mengancam akan membakar para relawan dan ambulans yang mereka gunakan. Sulami sendiri, hanya beberapa hari setelah penggalian yang mereka lakukan berhasil, jatuh sakit. 2 tahun kemudian, Sulami, sang mantan gerwani, meninggal dunia. Mereka inilah dianggapnya. Niku ceritanya pun pripun to, Pak? Niku kerangka saking isunipun. Karena begini, di sini itu kalau untuk makamkan daerah sini bukan daerah PKI ya, begitu. Saya tanya, saya gitu. Jumlahnya pinten, Pak, masyarakat yang menolak? Wah, seluruh kabupaten Temanggung. Komponen umat Islam se-Kabupaten Temanggung. Ya, bahwa kami sebenarnya dari teman-teman yang merupakan gabungan atau aliansi dari berbagai ormas-ormas Islam, baik itu dari NU, dari Muhammadiyah, juga dari pengajian guru-guru SD yang ada di Kecamatan Kaloran ini, juga dari berbagai kekuatan keormasan kepemudaan mengantisipasi adanya penguburan ini yang tak lain dan tak bukan, karena kita tahu semua bahwa yang akan dikebumikan ini tulang belulang dari orang-orang yang berdekatan sebagai ex G30S. Yeah, I think the army then quote-unquote prepared the nation against communism by blaming the communists on everything, for everything. And because of that, then you see, at least 500,000 people were killed. Because you see, NU people and many other people beside NU then thought that they were the culprits of the so-called attempted coup d'etat. But actually, like what said by Van Daka, that it was all misinterpretation of things. Kemungkinan daerah ini bukannya karena jeleknya orang ini, bukan karena pengetahuan sini itu mudah katanya tadi iya, sedih, senang. Iya, perasaan saya ya, karena bisa membawa pulang walaupun sepotong tulang ayah saya bahagia. Meskipun harus prosesnya seperti ini. Gitu ya. Di depan rumah Pak itu Irawan sudah ada poster-poster ya, kemudian juga ada jadi pintu keluar itu sudah diblokir sehingga keluar masuk daripada rumah Pak Irawan itu sudah diblokir. Ini dikhawatirkan kalau nanti terjadi benar-benar terwujud penguburan tersebut akan menimbulkan satu monumental historis begitu, yang suatu saat tempat tersebut jadi tempat ziarah, tempat berkumpul-kumpul, kemudian dikhawatirkan itu akan menghidupkan kembali ideologi tersebut gitu. Kurang ngerti apa berempat Pak Irawan itu
Well, we have to be honest to history. I began by, you see, seeing that many people in Indonesia became Christians. And in my examinations, I found out that they were so because their families were killed or were the victims of actions by the Muslim movements. So because of this, then we have to acknowledge thoroughly that if we did a wrong thing, then we have to apologize for it. This is what I was taught since my childhood. The misconception of of banning communism, see, is very, very great here. They were angry when I said that we should forget about that. We should change that into, for example, differentiating between ideology and institutions. So if they ban the PKI, it's all they can do, and it's up to them. Yeah, but banning, ideology or banning thoughts is another thing that is impossible to do. Saya kalau ingat di penjara 20 tahun. Melalui penderitaan berat itu seperti seumur-umur tidak akan hidup waktu itu. Jadi sekarang saya ada kesempatan untuk hidup. Saya ingin membongkar semua kejahatan itu. Kejahatan yang tidak ada taranya,